Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan berbicara tentang hukum fiqih berdasarkan fatwa Rahbar Said Ali Khamenei tentang hal-hal yang berkaitan dengan transaksi kita di bank. Jadi akan kita bahas dalam beberapa episode ini adalah hukum fikih tentang bank atau perbankan. Kita akan mulai dengan sebuah pertanyaan. Apa hukumnya orang melakukan deposito di bank? Atau dia menabung di bank? Atau dia meletakkan uangnya di bank? Karena kita hampir semua kita khawatir apabila kita punya uang lebih terus kita letakkan di rumah kita, khawatir tidak aman. Maka kita biasanya akan meletakkan uang kita itu di bank. Pertama karena aman, dan yang kedua juga karena sekarang ini kita bisa mengambil uang kita dari bank itu dengan mudah. Bisa lewat ATM, bisa lewat transfer online, ya, dan sebagainya. Jadi pertanyaannya adalah, apa hukumnya? Kita meletakkan uang kita di bank, lalu kemudian kita mendapatkan riba, mendapatkan kelebihannya atau interestnya. Mari sama-sama kita lihat. Ma huwa hukmu akhdhil faidah alal amwalil muda'ah lada bunuk ad-duwal al-islamiyah. Apa hukumnya mengambil faedah atau interest dari harta-harta yang dititipkan di bank yang ada di negara Islam? Saya uraikan begini. Kita sekarang ini berada di sebuah negara yang mayoritas Muslim. Maka negara yang mayoritas Muslim ini adalah disebut sebagai negara Islam. Maksudnya mayoritas penduduknya adalah Muslim. Bank-banknya, apalagi bank yang dimiliki oleh negara, karena mayoritasnya adalah Muslim, maka disebut bank itu adalah bank milik kaum muslimin. Apalagi di sini ada bank-bank yang memang menggunakan kata syariat yang disebut sebagai bank Islam. Nah, bagaimana hukumnya apabila kita mengambil lebih interest dari deposito kita atau dari simpanan kita yang ada di bank tersebut, ya? Jawabannya, la yajuzu akhdhuha. Interest tersebut tidak boleh kita ambil dengan syarat begini. Dengan syarat fima idza kana al-ida' bi unwanil qardi ma'a ishtiratil faidah. Apabila deposito kita tersebut dalam bentuk pinjaman yang bersyarat interest. Au kana mabniyan 'alaiha, atau deposito kita itu memang diletakkan dengan tujuan yang sudah diatur oleh bank bahwa dia akan mendapatkan interest. Begini, kita deposito di bank atau kita menyimpan uang kita di bank. Pasti setiap bulan ada interestnya, ada kelebihannya. Anda kalau deposito kadang-kadang tertulis jelas deposito 1 tahunnya 7%. Atau kita letakkan bukan deposito sebagai simpanan kita saja. Kalau di BCA misalnya ada tahapan, misalnya
kita letakkan uang kita di BRI atau di Mandiri atau di BCA dan sebagainya. Tapi bukan deposito, hanya kita letakkan aja. Tapi tetap saja setiap bulan kita mendapatkan interestnya. Nah, hukum interest ini gimana? Kelebihan uang yang kita terima dari dana kita tersebut bagaimana? Contoh misalnya saya taruh uang saya 10 juta. Setiap tahun kalau 6%, kalau deposito ya, 6%, berarti setiap tahun saya dapat berapa? 6%? 6% daripada 10 juta kira-kira 600.000 setiap tahun. Boleh nggak saya ambil yang 600.000 itu? Kalau deposito kan kita tidak boleh ambil dalam masa setahun. Tiba-tiba setelah setahun, saya dapat 600.000 misalnya. Tapi kalau kita letakkan dalam bentuk simpanan, bisa jadi bukan 6%, bisa jadi cuma 3%. Tapi dibagi dalam setiap bulan misalnya. Bolehkah saya ambil kelebihan itu? Nah, Rahbar dalam fatwanya mengatakan, kalau memang ketika saya letakkan uang tersebut di bank dengan syarat, syaratnya adalah ini pinjaman dari saya kepada bank. Lalu pinjaman tersebut berapa interestnya saya sudah syaratkan. Interestnya misalnya 6%. Dan biasanya ketika kita menandatangani formulir itu ada kalimat bahwa kita sebagai klien itu memberikan pinjaman kepada bank. Bahasanya tuh begitu. Deposito kita tuh dianggap pinjaman. Kalau memang ketika kita letakkan uang di bank itu dengan syarat tersebut, betul-betul kita berniat, syaratnya ya 6% saya harus terima gitu ya. Atau memang sedemikian aturannya gitu. Memang niat mau ngambil itu, nah itu tidak boleh. Tapi kalau saya tidak punya niat untuk ngambil itu, saya hanya letakkan uang saya saja. Saya letakkan uang saya, tidak sama sekali bermaksud ingin mengambil interest. Lalu kemudian saya dapat interest itu, maka saya boleh ambil. Kenapa? Karena itu tidak dianggap sebagai riba, karena saya tidak mensyaratkan. Jadi yang menyebabkan sesuatu itu menjadi riba apabila di situ ada format yang namanya adalah pinjaman bersyarat. Jadi saya yang punya uang meminjamkan bank bersyarat. Maka itu disebut dengan riba. Sekarang saya tidak bersyarat, saya hanya minta uang saja. Lalu dapat, ya boleh saja diambil. Karena itu tidak dianggap sebagai riba. Ya. Dan itu merupakan sebuah prosedur yang ada di bank. Kalau kita tidak ambil misalnya, ya dia akan gunakan untuk hal-hal yang lain. Tapi yang sangat penting untuk diberikan catatan adalah kitanya tidak boleh betul-betul bertujuan dan berniat untuk meletakkan uang di bank dengan tujuan kita memberikan pinjaman dengan syarat mereka membayar kita lebih 6%. Kira-kira begitu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan harta kita harta yang halalan thayyiban, dan mudah-mudahan Allah limpahkan rezeki kepada Anda semua yang berlipat-lipat insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.